Salam sehat selalu. Kita kembali akan memberikan tutorial. Nah, saat ini kita akan memberikan tutorial mengenai bagaimana untuk men-setup KPI dari awal. Baik, menu itu kita sebut dengan KPI setup. Nah, seperti biasa, untuk kita men-setup KPI, maka kita harus ke go to configurations, ya. Kita pilih menu assessment, lalu KPI setup. Nah, di sini Bapak Ibu silakan untuk memilih departemen Bapak Ibu sendiri, ya, pada posisi yang diinginkan. Nah, mohon diingat Bapak Ibu, untuk KPI kita di headquarter itu terbagi atas dua KPI, yaitu adalah KPI departemen dan juga KPI personal atau kita sebutnya dengan KPI talent. Nah, di sini Bapak Ibu bisa juga Bapak Ibu kembali untuk melihat video kami di YouTube mengenai penjelasan mengenai business kit dari headquarter untuk dapat memahami lebih dalam bagaimana sistem kedua KPI tersebut bekerja. Nah, singkat saya informasikan, pada KPI departemen adalah KPI yang diberikan dan dilakukan secara bersama-sama dengan tim, ya, oleh seluruh anggota tim pada departemen tersebut. Misalkan pada departemen engineering, mereka akan bersama-sama melakukan pekerjaannya, ya, untuk mencapai tujuan KPI departemennya, ya. Dan juga sedangkan KPI yang bersifat individual atau kita sebut dengan KPI talent, terdapat 5 jenis penilaian yang diberikan kepada seluruh talent. Di antaranya adalah KPI departemen itu sendiri, ya, dan juga consequences, training minutes, human capital activity, dan juga appraisal. Nah, kita akan juga menjelaskan lebih lengkap mengenai hal tersebut pada video KPI talent. Nah, di sini kita akan fokus untuk bagaimana men-setup sebuah KPI untuk satu departemen. Nah, kita akan melihat contoh pada departemen ENG yang dipimpin oleh operation manager, ya. Di sini operation manager adalah seorang yang mewakili KPI dari departemen ENG, ya. Contoh yang lain saya berikan, misalkan di business development dipimpin oleh seorang business development director, ya, maka KPI ini bukan hanya untuk business development director tersebut, tetapi juga untuk satu tim yang ada di business development department. Kira-kira begitu Pak Ibu. Baik, saya contohkan, ya, di ENG terlebih dahulu, ya, seperti ini. Baik, kita add. Nah, di sini tetap ada 4 perspektif ya Pak Ibu, ya. Nah, KPI yang sifatnya ideal adalah 15 maksimal atau tidak lebih dari 15, ya, untuk keempat perspektif tersebut, ya. Nah, di sini misalkan kita pilih number of percentage of gross operating profit, number of revenue, ya. Misalkan yang lainnya adalah juga number of flex EBITDA sebagai contoh, number of EBITDA misalkan. Nah, di sini kita setup seperti apa yang menjadi turunan dari visi misi Bapak Ibu dalam perusahaan, ya, yang cocok di dalam kemajuan perusahaan Bapak Ibu. Dan kami juga akan menyediakan KPI yang sifatnya sering digunakan, ya, digunakan oleh seluruh properti yang menjadi user kami, ya. File tersebut ada di dalam manual dari tutorial KPI ini, ya. Jika Bapak Ibu sulit untuk menemukannya, maka Bapak Ibu bisa menghubungi kami langsung. Baik, kita akan save seperti ini. Save dilakukan pada setiap perspektif, ya. Kita ke customer, kita akan di guest satisfaction ratio, guest complaint solve misalkan, kita save, lalu kita add kembali di internal process, ada okupansi misalkan, lalu yang lainnya action plan, sales call, seperti itu, ya. Silakan disesuaikan sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu di properti masing-masing, ya. Kita save, lalu kita satu lagi learning and development, misalkan total training minutes, number of revenue per talent, seperti itu, ya, number of SOP conducted. Nah, ini kita save. Baik, di sini Bapak Ibu, ya, sudah melihat beberapa KPI yang sudah menjadi pilihan kita
yang sesuai dengan visi misi dan business plan Bapak Ibu semuanya, ya. Di sini tahap yang berikutnya adalah kita masuk ke dalam KPI tersebut, ya. Kita harus men-setup targetnya, ya. Kita ke target, ya. Lalu kita di sini ada bulan, ya. Masing-masing bulan tentunya memiliki target yang berbeda-beda. Jika untuk number of flex EBITDA, ya. Nah, di sini misalkan saya isikan target di bulan November, ya. Misalkan targetnya adalah 800 juta. Nah, maka kita bisa save di sini, ya Bapak Ibu. Nah, jika Bapak Ibu sudah yakin dengan set KPI ini, ya, maka Bapak Ibu boleh meng-approve KPI ini agar dapat di-manage pada menu dashboard. Nah, saran kami KPI ini haruslah didiskusikan bersama eksekutif level dan juga HOD yang memegang KPI ini. Baik, kita coba approve KPI ini, ya. Kita akan approve. Nah, baik, kita bisa close. Nah, ya. Nah, ini ada yang lainnya adalah number of EBITDA. Tadi kan number of flex-nya, ya. Sekarang number of EBITDA-nya gitu. Kita kembali men-setup targetnya di menu target, ya. Nah, EBITDA-nya misalkan adalah 1,5 miliar. Seperti itu. Kita akan save, lalu kita approve, ya. Nah, di sini Bapak Ibu di menu details juga ada beberapa hal yang diperhatikan. Untuk tag baseline dan measure of result. Nah, ini adalah hal yang sudah default yang sudah kita setupkan, ya. Nah, di sini jika Bapak Ibu ingin merubah weight-nya, Bapak Ibu bisa on-kan hal ini, lalu bisa merubah weight-nya sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu, ya. Dan juga jika ini di-on-kan di show in KPI talent, maka ini akan menjadi KPI untuk seluruh karyawan di departemen Bapak Ibu, ya. Nah, juga ada status apakah dia aktif, apakah ini tidak aktif atau di archive, begitu, ya. Nah, Bapak Ibu, jika tidak ada perubahan di details maka tidak perlu di save, maka ini bisa di close, ya. Ya, kita lihat mana lagi yang belum terapprove. Nah, misalnya action plan. Nah, di sini action plan tidak membutuhkan target, ya. Kita langsung approve, misalkan seperti ini, ya. Kita close. Di sini ada number of sales call. Number of sales call juga tidak membutuhkan target, tapi disesuaikan dengan kebutuhan dari operasional dan target pencapaian Bapak Ibu. Total of turning minutes. Nah, ini kalkulasinya adalah otomatis Bapak Ibu jika Bapak Ibu sudah memasukkan seluruh target training di seluruh departemen, ya. Dia akan langsung berkalkulasi, ya, berdasarkan target training di semua departemen. Maka untuk itu kita langsung approve saja, ya. Baik, satu lagi di SOP conducted. Nah, di sini adalah KPI yang perlu diberikan target, ya. Target, kita ke target. Nah, di sini adalah maksudnya berapa SOP ataupun hal subject training yang ingin ditrainingkan oleh HOD satu departemen ke timnya ataupun cross department. Misalkan per bulan ditargetkan adalah 4 subject training, ya. Jika sama bulan target dalam setiap bulannya, maka kita bisa menggunakan use the same setup for each month, ya. Kita akan langsung ketik 4, lalu kita save dan seperti biasa kita approve. Baik, seperti itu, lalu kita close. Nah, semua KPI sudah kita approve, Bapak Ibu. Kita akan lihat apakah KPI ini sudah muncul di dashboard untuk bisa dieksekusi actualnya. Ya, kita ke dashboard, kita langsung ke menu KPI dan KPI department, ya. Kita pilih ada operation manager di sini. Nah, ini akan muncul Bapak Ibu semua KPI yang sudah kita setup dan kita approve, kira-kira begitu Pak Ibu, ya. Nah, jadi Bapak Ibu silakan, kami juga
sangat senang kalau jika bisa membantu untuk bisa berdiskusi tentang target KPI Bapak Ibu yang ingin Bapak Ibu setup, kira-kira begitu ya. Baik, kira-kira demikian Bapak Ibu untuk yang bisa kami jelaskan pada fitur ini. Namun jika ada hal yang kurang jelas bisa dapat langsung menghubungi kami. Terima kasih dan salam sehat selalu.